Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa inna jannata indat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan bahasan Surat Al-Baqarah 233, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal waris mislu dzalik fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastari'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan posisi kajian kita dalam tanasub ayat dengan ayat, yang sekarang adalah tanasub ayat dengan ayat yang senada, yaitu halaman 14. Dalam bukunya halaman 14. Yang senada itu adalah bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Askinu hunna. Askinu berasal dari sakana. Sakana itu artinya diam. Sakana yaskunu. Makanya tempat diam disebut maskan. Atau suknah, tempat tinggal suknah. Min haitsu sakantum, seperti kalian bertempat tinggal. Ini panggilannya fi'il amr kepada para lelaki. Askinu. Askinu, tempatkan olehmu hunna, mereka, istri, min haitsu sakantum, seperti kalian bertempat tinggal. Kalau askinu hunna wungkul, itu bisa dipahami berikan tempat tinggal. Tapi karena di sini min haitsu sakantum, ya sesuai dengan kamu tempat tinggal, berarti kan bukan menunjukkan harus diberi rumah teh, istri teh, tapi tempatkan seperti kamu bertempat. Ya jejehkeun di tempat yang kamu tempati. Jadi bisa babarengan gitu. Ya tidak perlu misah. Makanya ari rumah mah dipahami bukan diberikan,
Terserah mau diberikan kepada istri mau tidak. Yang penting istri harus ada tempat tinggalnya, ada tempat untuk bertempat tinggal. Terserah eta mah rek ditempatkeunana diberi rumahna ai loba mah kitu imah atau ditempatkan babarengan atau BTN ya, bayar tapi nyicil atau bubit tilas nenek. Yang penting ada. Tapi ini menunjukkan secara tersirat gitu ya. Secara tersirat perempuan itu bagus nama daek milu ka suami gitu. Bukan suami ikut ke istri gitu. Secara tersirat begitu. Karena askinuhunna, tempatkan istrimu min haitsu sakantum, seperti kamu bertempat tinggal. Jadi secara tersirat mah mafhumna lamun kitu mah istri teh dibawa ke suami gitu, bukan suami ikut ke istri. Tapi kan sekarang mah sok dibalik. Jadi kadang-kadang si suami ikut ke istri gitu. Yang menempati tempat tinggal itu adalah rumah istrina gitu. Memang ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Bukan tidak bagusnya, ada kendala gitu. Kalau suami ikut ke rumah istri teh kendalanya manaon kepemimpinan rumah tangga terjadi dua gitu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Tapi kalau laki-laki ikut ke istri, ke mertua, pemimpin ada dua, yaitu orang tua istri dan suami pemimpin. Itu suka ada kendalanya di situ ya. Oleh karena itu implikasinya atau penerapannya atau tatbiknya, si suami yang ikut ke istri jadi henteu mutlak kepemimpinan teh, di situ ada mertua anu mimpin gitu. Nah, itu min haitsu sakantum. Tentu saja masih banyak gitu ya. Maknanya atau implikasinya atau kendalanya. Tapi ide nama itu dah Quran mah bagus nate si istri nu ikut suami, walaupun suamina ikut ke orang tuana gitu. Jadi suamina ikut ke orang tua dan can boga imah gitu. Tapi si istrinya ikut ke suami. Karena kalau ikut ke suami mah kepemimpinannya jalan gitu nanti. Tumin haitsu sakantum. Tapi di sini juga dikatakan biwujdikum, sesuai dengan keadaan kalian. Kaliannya kepada kum itu bisa suami istri, bisa suami saja. Wala tudarruhunna, jangan membikin madarat. Nah, jadi prinsip nama ulah bikin madarat. Ari ternyata orang tua istri lebih kaya mah daripada orang tua suami ya. Diberewe ku orang tua istri kan itu tidak masalah. Walaupun di sini penekanannya yang menyediakan itu suami. Tapi kalau ternyata pihak istrinya nu kaya ya, memberikan itu sedekah saja. Itu istilah kata orang Sunda mah nyalinung kagelung. Naon nyalinung kagelung teh? Artinya apa nyalinung kagelung teh? Jadi berlindung di gelung. Gelung itu perempuan.
Jadi si suami berlindung di perempuan. Jadi perempuan yang berkuasa, yang dominan di dalam menyediakan ekonomi. Itu istilahnya nyalindung kagelung. Jadi suami dibiayai oleh pihak istri. Ya enak otomatis enak, cuman ada enak teh kepemimpinan tidak berjalan. Ya, jadi kalau si suami yang memimpin mah ya jadi persoalan itu dan kena. Makanya ada gerakan orang Malaysia, kaum ibu namanya Aminah Daud. Aminah Daud itu seorang perempuan, orang dokter perempuan. Ada gerakan Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ada juga an-nisa'u qawwamah 'ala rijal katanya. Jadi laki-laki pemimpin bagi wanita, tetapi kalau wanitanya maju ya jadi pemimpin bagi pria. Dan di zaman modern sekarang ini jadi persoalan kepemimpinan itu. Makanya timbul perceraian, timbul permasalahan di dalam rumah tangga, karena di saat sekarang mah kadang-kadang kaum wanita lebih maju usahanya dibanding kaum pria. Kadang-kadang begitu ya. Dan itu banyak. Ya pokoknya mah persoalan mah sekarang lapangan kerja lebih banyak wanita. Lapangannya gitu ya. Lapangan kerja di masyarakat lebih banyak wanita daripada pria. Karena kalau pekerjaan pria mah jarang menempati pekerjaan wanita. Kalau laki-laki mah kerjana jarang menempati pekerjaan wanita. Tapi wanita banyak yang menempati pekerjaan pria. Soalnya aya nama aya Gojek wanita ada. Supir banyak wanita. Terus di Pertamina baheula mana aya pegawai Pertamina wanita. Sekarang mah wanita unggul kan banyak kan. Jadi banyak. Jadi di sini Quran teh perlu ada interpretasi penerapannya ya. Jadi jangan saling bertentangan itu di situ. Karena apa? Prinsip Quran wala tudarruhunna, jangan membikin madorot. Litudayyiku alaihinna, sehingga sempit gitu bagi wanita itu. Sehingga mengalami kesempitan. Wa in kunna, dan apabila keadaan mereka wanita itu ulati hamlin, hamil, fa'amfiqu alaihinna, maka beri nafkah mereka sepenuhnya hatta yadokna hamlahunna, sehingga melahirkan. Ini kaitan apabila terjadi perceraian. Pada bulan yang lalu saya uraikan, perceraian di waktu hamil istrinya boleh. Yang haram itu perceraian ketika istri haid. Kalau istri sedang haid itu haram bercerai. Tapi kalau istrinya sedang hamil boleh. Apa dalilnya hamil di sini? Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadokna hamlahunna. Jadi kalau terjadi perceraian ketika istrinya sedang hamil, maka ketika hamil si istrinya itu, maka segala-galanya harus ditanggung oleh suami yang menceraikan. Jadi bukan berarti begitu cerai balik, bukan balik gitu, tetap di situ. Suamina nu kudu idin.
Jadi bukan tidak balik kalau bercerai itu. Kalau di dalam aturan ayat ini, jadi justru kalau berpisah tempat ya si suaminya harus bertanggung jawab mendapatkan askinuhunna tadi. Wa in kunna ulati hamlin fa amtiku alaihinna hatta yadokna hamlahunna. Fa in ardokna lakum, dan apabila si istri itu menyusui untukmu, fa'atuhunna ujurahunna. Jadi ceritanya bercerai, hamil. Selama hamil tanggung jawab suami segala-galanya. Kepentingan si istri itu yang sudah dicerai, tanggung jawab suami, kehidupannya, kesehatannya. Kalau sedang hamil diperiksa, kontrol seberapa kali hamil teh? Kalau udah gede tiap bulan, tanggung jawab suami. Terus ngalahirkeun ke bisi sesar, suami oke. Dan segalanya. Setelah melahirkan, menyusui yang kaitan dengan ayat yang dibahas, wal walidat yurghina auladahunna hamlaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah 2 tahun. Masih tanggung jawab suami. Sampai 2 tahun menyusui. Geus 2 tahun menyusui, budakna teh milu ka istrina keneh. Si anak tetap tanggung jawab suami. Makanya kalau taat kepada hukum Islam, laki-laki yang sering menikah itu akan bangkrut hartanya teh. Kalau laki-laki yang sedang nikah, karena apa? Kalau nikah bercerai, si perempuan yang bercerai kan, yang diceraikan tanggung jawab suami semua. Hamil, anggeus, melahirkan 2 tahun tanggung jawab si suami. Eta si anaknya geus 2 tahun teh masih ikut ke istri, tanggung jawab suami. Kan habis tuh hartanya. Nah, sekarang mah banyak yang melanggar. Jadi kan kalau bercerai teh si istri teh ripuh ngurus anak. Ai si suami nama kawin deui we kitu. Ai si istrina nu dicerai ngurus anak nepi ka sampai selesai. Jadi makanya kita baca Al-Qur'an, bahasan Al-Qur'an teh itu pentingna. Cuman hanya karena kan di urang mah tidak ada bulan pernikahan gitu. Jadi hari bulan Ramadan mah kan aya dibahas setiap Ramadan, bulan Rajab, bab Rajab ada bulan Rajab. Bab haji bulan haji, bab Syawal silaturahim gitu. Mulud Rabiul Awal muludan gitu. Tapi teu aya bulan pernikahan, jadi jarang bab nikah mah jarang dibahas ku para ustad teh. Apalagi kan majelis taklim oke kan, majelis taklim juga kan sesering nama kan majelis taklim teh ngundang penceramah kita, sesering nama majelis taklim baik di MK kan, di majelis taklim rata-rata kan panggil penceramah. Jadi kalau manggil ceramah salewat maka malum salewat gitunya. Jadi teka hanca gitu, teka bahas. Beda kita majelis taklimnya kan tetap ini. Saya tiap bulan ngahanca otomatis masalah-masalahnya itu dipapai. Nah itu makanya kenapa tadi banyak pelanggaran di umat kita, di bangsa Indonesia ini banyak pelanggaran hukum pernikahan, karena bab pernikahan mah jarang dihanca. Jadi seueur nu terangeun, banyak yang tidak tahu. Ya. Dan memang pengajian rutin kan rata-rata ibu-ibu ya, yang paling banyak.
pengajian rutin. Jadi tidak sampai ke bapak-bapaknya sehingga merasa yang bercerai les gitu diantep anak itu. Ya merasa tidak berdosa, merasa tidak bertanggung jawab, merasa itu bukan tanggung jawabnya, sehingga orang tua anu riweuh. Padahal di sini dikatakan fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, bahkan ujur di sini bukan hanya nafkah. Ujur itu apa? Jama dari ujroh. Ujroh teh apa? Upah. Buruhan, hadiah, upah. Jadi di upahan gitu, di upahan bukan bahasa Sunda, diberi upah. Di upahan bahasa Sunda mah beda deh kan artinya. Bebenyokeun upahan. Fa'atuhunna ujurahunna. Ujur itu jama dari ujroh. Wa tamiru bainakum bima'ruf, dan bermusyawarah di antara kalian secara baik jumlah berapa atau bagaimana bentuknya itu dimusyawarahkan. Wa in ta'asartum, apabila mendapat kesulitan karena apa? Umpamanya setelah bercerai teh si ibuna habis masa idah mau nikah lagi. Kan boga salaki deui mah rada berat ngurus anak. Harus dimusyawarahkan. Sabab kan jadi persoalan. Itu ada bapak tere ngarogahala, bukan ngarogahala ya, yang berlaku tidak baik kepada anak tiri. Ya, sering terjadi. Baik ta'asar itu apabila kesulitannya itu pertama si istri nate bersemboyan, baheula saya ketika dikawin kamu kan saya tidak punya anak, barusan dikawin, gara-gara kawin denganmu aku punya anak, sekarang kamu cerai, udah bawa kan itu anak, saya mau lalagasan lagi. Itu bisa terjadi, perempuan seperti itu bisa terjadi. Ya karena tega karena kasih sayang ya. Yang tidak boleh itu dipisahkan, tapi kalau ibunya sendiri ingin berpisah karena dicerai itu ada hak. Makanya di sini fa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Maka yang menyusui orang lain. Ini tanggung jawab suami. Neangankeun nyusuan anak. Liunfik du sa'atin min sa'atih. Maka yang punya kemampuan keleluasaan sesuai dengan keleluasaannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Tapi kalau yang berkesulitan ekonomi, kan perceraiannya juga ada yang karena ekonomi ya. Karena ekonomi sulit, karena suaminya tidak mendapatkan pekerjaan, bangkrut, PHK, akhirnya bercerai. Maka si suaminya teu mampu, fal yunfik mimma atahullah. Berinfak sesuai dengan Allah berikan, sesuai dengan kemampuan. Yang jelas la yukallifullahu nafsan illa ma atahallah. Allah tidak membebani suatu diri kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yusran setelah berkesulitan. Itulah terjemahnya surat 65 At-Tolaq ayat 6 dan ayat 7. Sekarang kita tanasub atau korelasi atau kaitan ayat ini dengan ayat yang sedang dibahas, yaitu wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah.
Kaitan yang pertama, tema utama yang sama. Jadi tema nama sama, makanya ini masuk kepada korelasi antara ayat dengan ayat yang senada, yang setema, yang searah, yang keterkaitan itu sangat dekat. Setelah kita bahas keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, sekarang dengan yang senada. Tema utamanya, jadi keadilan terhadap perempuan dan anak dalam masa pasca pernikahan. Itu temanya, dua-duanya. Wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilain, itu juga Pak masih berkaitan dengan apabila bercerai, bisa berkaitan dengan tanggung jawab seorang ibu, seorang wanita yang menyusui, bisa juga berkaitan dengan tanggung jawab suami terhadap istri. Kedua ayat ini sama-sama berbicara tentang pengaturan nafkah, pengaturan biaya hidup, pengaturan belanja. Walaupun sekarang ada rojali ya, rombongan jarang beli, atau rohana, rombongan hanya nanya. Sekarang banyak istilah, jarang beli. Jadi kamu teh nanya-nanya, we unggul atau rekreasi ya. Makanya sekarang ini katanya ada 400 mall memerangi rojali dengan diskon besar-besaran. Dengan diskon besar-besaran. Supaya ibu-ibunya ke mall belanja ulah rojali. Jadi kedua ayat ini sama-sama berbicara tentang pengaturan nafkah. Tempat tinggal, askinuhunna. Itu ayat surat At-Tolak. Sedangkan di situ juga ada berbicara tentang sunnah. Kemudian dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, ya, karena ada kalimat di dalam surat Al-Baqarah 233 di situ kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, kalau di sini di ayat surat At-Tolak ma askinuhunna, tanggung jawab suami teh. Kalau di ayat 233 kiswatuhunna, kan temanya sama, askinu ma fi'il amr, kepada laki-laki berikan tempat tinggal atau sadiakeun tempat tinggal. Kalau di sini wa alal mauludi, kewajiban wauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Jadi temanya sama antara Al-Baqarah 233 dengan At-Tolak 67. Tempat tinggal dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan. Tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yaitu pada Al-Baqarah 233 di kalimatnya adalah al-maulud lahu. Al-maulud lahu itu bapak-bapak. Kalau di sini fi'il amarnya kepada askinuhunna. Itu tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan. Dan juga anak. Kalau anak memang disebut di surat Al-Baqarah. Karena auladahunna itu tanggung jawab laki-laki membiayai dan tanggung jawab perempuan menyusui. Itu anak dalam masa pengasuhan. Dalam masa pengasuhan khususnya tadi 2 tahun ibu menyusui, bapak yang membiayai. Nanti juga pendidikannya sama-sama orang tua itu. Mulai dari awal kan, ketika melahirkan, ibu nu adu ragungna, nu regung, nu ripuh, ngalahirkeun, bapak nu ngabiayainya. Terus
7 hari akekah. 7 hari itu ada 5 kan? Ketika 7 hari ada 5 tugas. Memberi nama, menggunduli kepala, menyembelih hewan, akekah, menyembelih hewan akekah, terus ngabaluran kepala oleh parfum, oleh minyak wangi, terus bersedekah setimbangan rambut. Itu 5 tugasnya ketika bayi berusia 7 hari. 5 tugasnya. Jadi disembelihnya hari 7 hari teh. Ya. Dia diberi nama, digunduli, dilumuri. Yang zaman jahiliyah masuk dilumuri ku darah daging, ku darah hewan. Kalau di zaman Rasul mah dilumuri oleh minyak wangi. Japaron, makanya teh ulah hilap ka anak urang ke upami boga incu. 5 tugasna. Aya bukuna di Pasepudin tos jadi buku itu teh. Terus nanti ketika 2 tahun bisa, ketika 7 tahun ada lagi tugas ya, tugas orang tua itu suami istri itu ayah dan ada ya ayah dan ibu. Itu bukunya kalau yang 7 tahun itu kalau tidak salah 180 halaman. Semuanya itu udah ada buku-bukunya gitu ya, sudah ada buku-bukunya. Kalau ibu ingin membaca buku-bukunya ya. Kemudian di sini kasahan dalam masa pengasuhan, baik saat perceraian, tolak ataupun pasca persalinan. Itu kaitan pertama. Kemudian kalau kita bikin tabel secara ringkas, Al-Baqarah 233 dengan At-Tolak 67, Al-Baqarah menekankan kewajiban menyusui selama 2 tahun dan tanggung jawab nafkah oleh ayah. Dalam surat At-Tolak menekankan hak ibu, yaitu yang hamil, menyusui pasca tolak kalau bercerai, serta hak atas tempat tinggal dan upah menyusui. Jadi si ibu itu punya hak. Hak pertama nafkah selama menyusui, hak kedua upah, dan hak ketiga perlindungan karena tempat tinggal. Jadi harus ditempatkan tempat tinggalnya. Jadi lamun suami mencerai teh, kalau isinya berpisah harus dipangatrakeun lah selama 2 tahun. Lamun teu dibere imah. Makanya cek abdi ge rugi perceraian teh bagi suami nama ngorowot gitu, ngorowot harta. Kemudian yang kedua menyebut larangan madarot dalam pengasuhan anak di dalam Al-Baqarah kan. Dan di dalam surat At-Tolak juga menyebutkan jangan menyusahkan, la tudarruhunna. Jangan membuat madorot, harus membuat tenang, membuat kesepakatan. Korelasi atau tanasub atau kaitannya, keduanya menegaskan bahwa pengasuhan anak dan perlakuan kepada ibu adalah tanggung jawab moral, tanggung jawab akhlak, tanggung jawab moral, sosial, ya, sosial. Karena hubungan sosial, ibadah itu di dalam Islam tidak hanya ritual, tapi juga ada sosial. Dan itu perlu ada keseimbangan atau istilah sekarang moderasi antara ritual dan sosial. Nanti tanggal 12 saya mendapat tugas untuk membahas moderasi
ibadah mahdoh dalam kehidupan sosial. FK, DFK, mohon DFK di Masjid Baitur Rahmah katanya tempatnya hari Selasa. Terus dicetak ya nama apa makalah nama ringkasan tapi ringkasan. Jadi kalau buku nama tebal, tapi ringkasannya cuma 12 halaman lah kira-kira mungkin. Jadi pengasuhan anak dan perlakuan kepada ibu adalah tanggung jawab moral, sosial dan spiritual yang tetap berlaku walaupun terjadi perceraian. Jadi walaupun terjadi perceraian tetap berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang tadi itu. Urusan persusuan, urusan tempat tinggal, urusan apakah tetap berlaku. Kemudian kesamaan frasa dalam etika sosial. Frasa itu kalimat yang berarti ya. Frasa etika sosial, la tudor, ada kalimat bil ma'ruf. Jadi baik di dalam surat Al-Baqarah ada kata-kata bil ma'ruf, yaitu di situ dikatakan rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, maupun di dalam surat At-Tolaq ada kalimat juga bil ma'ruf ya. Bima, tapi tidak pakai alif lam kan, bima'rufin. Nah, itu kalimatnya wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi ma'ruf tuh ditegaskan harus ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sering saya uraikan bahwa pengertian ma'ruf itu adalah mastahsanahus syar'u wal aqlu. Apa yang dianggap baik oleh syariah dan oleh akal. Itu ma'ruf namanya. Jadi baik teh di dalam Al-Qur'an kan jumlahnya banyak baik itu. Kadang-kadang disebut khair, kadang-kadang disebut ma'ruf, kadang-kadang disebut hasanah, kadang-kadang disebut albir, bir. Itu bahasa Indonesia nama. Anggar baik terjemah nate. Bil ma'ruf baik, bil khair baik, bir baik. Terjemahannya baik tapi di dalam bahasa Al-Qur'an mah ngandung baik nanti beda-beda gitu. Beda-beda bir baik nanti. Dan lawan katanya juga beda-beda. Kalau ma'ruf apa lawan katanya? Munkar. Kalau bir, albir lawannya wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Jadi ke lawan bir ismun. Kalau hasanah innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jadi lawan hasanah mah sayyiat. Jadi lawannya kalau al-ma'ruf lawannya munkar, kalau al-bir al-ismu, kalau al-hasanah sayyi'ah, al-khair baik kan al-khair. Al-khair lawannya naon? Khairihi wa syarrihi. Jadi syar khair mah. Jadi itu teh pengertiannya beda-beda baik nanti. Tah ieu mah ma'ruf lawannya munkar. Jadi ma'ruf mah mastahsanahus syar'u wal aqlu. Ma'ruf mah yang dianggap baik oleh akal dan syariah. Jadi munkar yang dianggap buruk oleh akal dan syariah. Cek akal jelek, cek syariah jelek, itu munkar. Cek akal baik, cek syariah baik, itu ma'ruf.
Apakah ada yang cek syariah baik, cek akal tidak baik? Ada. Ada. Cek akal mah baik, tapi cek syariah tidak baik. Contoh, ibu renang, ibu renang di kolam renang, kejebur pakai jilbab. Baik, cek saha, cek syariah, cek akal tidak baik, cek akal mah dan di kolam renang mah kudu pakai bikini gitu. Nah itu kadang-kadang ada yang dianggap baik cek syariah, itu dianggap baik cek akal. Jadi pengertiannya itu banyak ya. Albir baik itu. Dan masih banyak uraiannya ya, masih banyak uraiannya panjang. Tapi di sini makruf. Jadi urusan rumah tangga mah harus makruf. Jadi baik cek akal, baik cek syariah, dua-duanya harus dianggap baik pernikahan maupun perceraian maupun nafkah. Seperti nikah tanpa surat ya. Nikah tanpa surat, nikah tanpa lapor ke KUA, nikah siri, sah itu? Sah. Jadi cek syariah benar saja, tapi cek akal, cek moral, cek akal tidak baik. Itu namanya tidak makruf. Makanya di sini dikatakan urusan rumah tangga mah harus makruf. Jadi baik cek akal, baik cek syariah. Dan yang ma'ruf itu, kenapa yang ma'ruf itu di Indonesia dibikin undang-undang? Karena perintah Qur'annya perintah. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar. Makanya dibuatkan undang-undang di Indonesia itu. Jadi walaupun di Indonesia itu bukan negara Islam, tapi urusan ibadah, urusan pernikahan banyak berdasar Islam. Apalagi undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan itu berdasar Islam. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu semuanya berdasar Islam yang madhabnya di dalam fikihnya itu Syafi'i. Undang-undang perkawinan itu. Salah satu contoh menurut Imam Syafi'i kan wali itu harus mujbir, ya, wali nikah itu harus mujbir, yaitu tidak sah nikah tanpa wali mujbir. Kalau tidak ada mujbir maka hakim, kalau tidak hakim muhakam. Tapi wali mujbir itu harus berurutan, itu Imam Syafi'i. Jadi lamun si perempuan teh aya bapana, aya pamana, aya lanceukna, maka selama ada bapaknya, yang berhak menikahkan itu bapaknya. Itu menurut Imam Syafi'i. Dan itu di dalam undang-undang perkawinan di kita harus bapakna heula. Kecuali kalau bapakna enggak mau. Tapi kalau menurut Imam Hanafi mah boleh saja, siapa aja yang mau. Siapa aja yang mau dari keluarga itu. Ilamun teh mah abdi mah hayang dikawinkeun teh ku lanceuk. Abdi mah hayang dikawinkeun ku paman. Cek Imam Hanafi. Tapi itu aturan di undang-undang perkawinan kita lebih banyak madhab Syafi'i. Kenapa diatur sedemikian rupa sampai jadi undang-undang perkawinan? Karena perkawinan mah harus makruf. Makanya ada ayat surat wae ditalik tolak, bahkan taklik tolak teh kan suami nu ngajanjikeun. Pamit talik tolak kan suami nu janji.
perempuan mah teu janji pan. Ya itu kuduna mah lamun aya taklik tolak, suami janji, perempuan ge kudu janji atuh. Tapi dah kenyataannya justru suami yang janji di dalam undang-undang perkawinan teh, tapi justru banyak suami yang melanggar ya. Langgar janji. Enggak. Ya mah enggak kesimpulan ibu pernikahan siri. Tapi ada juga yang berpendapat begini Bu, siri itu artinya rahasia. Jadi rahasia itu teu kanyahoan. Jadi siri itu ada siri menurut pandangan pemerintah, nah seperti ibu katakan. Ada siri menurut pandangan masyarakat, ada siri menurut pandangan keluarga. Umpamanya siri menurut pandangan pemerintah, nikah, ada wali, ada saksi, dua, masyarakat kumpul, tapi terdaftar ke KUA, tak eta teh cek masyarakat mah henteu siri, tapi cek pemerintah mah siri karena tidak terdaftar. Ada juga siri cek keluarga, padahal cek pemerintah mah teu siri, yaitu ada dua suami istri calon suami istri teu diridoan, teu disetujui oleh orang tuanya, maka dinikahkan oleh KUA. Sah cek KUA, cek orang tuanya siri gitu. Itu nikah siri itu macam-macam. Jadi hasil penelitian tahun 2004 nih, hasil penelitian bahasa sarjana UIN Surang Gunung Jati baheula mah IAIN keneh, itu mengadakan penelitian masalah nikah siri. Nikah siri itu ada 4 macam. Itu ada yang namanya nikah siri menurut pemerintah, tapi cek masyarakat henteu. Ada yang menurut keluarga siri, cek pemerintah henteu, dua tuh. Ada yang siri cek keluarga maupun masyarakat, ada. Dan ada siri cek semuanya. Karena anak hanya kudu duaan wungkul, ku ustadna wungkul gitu dikawinkeun. Jadi 4 macam siri teh. Jadi itu mah istilah. Jadi diakui atau tidak oleh sebagian pihak, maka kata pihak yang rahasia itu namanya siri. Itu Bu. Jadi macam-macam. Jadi kalau menurut pemerintah ya tidak boleh siri. Tidak boleh siri. Artinya kalau tidak boleh siri, ma'ruf. Jadi diketahui oleh keluarga, diketahui oleh masyarakat, dan diketahui oleh oleh negara. Itu namanya ma'ruf. Tapi kalau tidak diketahui negara, namanya ghair ma'ruf kata negara. Tapi kata agama mah sah segala rupa nage, walaupun tidak punya surat kawin kan itu sah cek agama. Mangga lanjut. Ketiga, kesamaan prinsip syariah, yaitu napakah itu proporsional. Napakah itu proporsional, jadi tidak membebani. Berapa napakah itu jumlahnya? Tergantung kesepakatan. Berapa itu
tanggung jawab sehari-hari tergantung kesepakatan. Saha nu tanggung jawab cuci piring, saha nu tanggung jawab ngepel, saha nu tanggung jawab apalagi masak. Siapa yang bertanggung jawab itu? Jawabannya tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Sepakat di dalam rumah tangganya siapa? Yang penting latudor, jangan memadaratkan. Ada kan dalam penjelasan bahwa yang nyuci piring, yang nyusuhan, yang ngepel, yang masak tanggung jawab suami. Pertanyaannya cek saha? Aya teu hadisna. Kata medsos kan. Jadi nyuci piring, ngepel, nyeusuh, masak tanggung jawab suami. Aya teu hadisna. Atau istri teu aya, itu tergantung kesepakatan di dalam rumah tangga. Ya, segala-galanya suami, istri jadi ratu. Ayo kesepakatan mah enggak. Ayo si suami sepakat, dah kebetulan istri nate pan anu banyak duitna gitu. Jadi perempuan jadi laki-laki itu tidak bisa mencari nafkah. Ya udah segala macamnya suami tanggung jawab. Ada tibatan ka laundry kudu mayar, tukang masak ka cip kudu dibayar. Geus suami nu masak, suami nu ngepel, suami nu nyuci. Nah, biaya segala rupa ku istri. Ayo sepakat. Tidak dosa karena di situ tergantung kepada kesepakatan bersama. Sepakat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang jadi masalah lamun teu aya sepakat. Cek suami tanggung jawab istri, cek istri tanggung jawab suami. Jadi pasti disilih, pakekeh. Jadi we pipaseaeun. Padahal kan di sini tegas di dalam ayat 233 maupun di ayat 7 surat At-Tolaq, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan. Ini la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Ini la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi ini kan sepakat dua-duanya, tergantung kesepakatan. Jadi tidak boleh memaksa melampaui kemampuan. Melampaui kemampuan tidak boleh si istri menuntut suami hayang segala rupanya disadiakeun. Suami teu bogaeun kumaha? Atau si suami juga menuntut istri kudu seperti kerjaman muda wae. Itu mampu kumaha? Jadi di kesepakatan. Jadi ya. Ya. Ya, itu kalau jadi aturan betul, kalau jadi aturan mah bertentangan. Tapi karena ini mah yang janjinya si suami gitu. jadi we sepakat geus janji eta. Jadi si suami lamun teu nafkahi ngalahi janji gitu. Gara-gara janji, matak janji nanti dipaksakan tuh. Talik tolak kan dipaksakan itu. Jadi 6 perkara. Kalau si suami tidak menafkahi, terus meninggalkan tanpa berita, terus apa lagi? Talik tolak gitu. Si suami itu jadi disuruh janji itu dipaksakan. Padahal kalau kembali kepada Quran tergantung kesepakatan bersama. Termasuk juga pengaturan rumah tangga. Di siapa yang bikin uang, siapa yang mengurus uang, memelihara uang, itu kan kesepakatan bersama. Kan ada yang segala-galanya istri,
Di suami mendapatkan semua setorka istri. Istri ngurus, suami butuh dibere ku istri kan. Itu ada. Ada segala-galanya diatur suami. Sehingga istri demat tahu nerima. Kalau semuanya sepakat boleh. Itu kalau berdasar ayat begitu. Makanya dibikin kesepakatan dipaksakan di Indonesia mah. Tapi kok dibikin kesepakatan dipaksakan ge justru banyak dilanggar gitu. Itulah mungkin makanya para sesepuh dulu membuat akte nikah itu mungkin karena banyak pelanggaran pada waktu yang lalu. Sejak lama mungkin si suami teh banyak yang melanggar. Jadi we bikin akte. Jadi dalam akte nikah yang janji suami saja. Istrinya tidak berjanji gitu. Dan KUA itu kan nanya, kumaha? Sepakat, tanda tangan. Ya kalau betul-betul jadi janji mah dilanggar, jadi dosa teh. Jadi harus minta maaf kepada istrinya kalau dilanggar. Tapi hari janji mah tidak dosa kan? Kalau mengadakan perjanjian mah tidak dosa. Tapi yang jadi masalah teh eta, makanya kan sekarang mah kepala KUA tara nyuruh maca kan. Sekarang mah tara kepala KUA dulu mah kan selalu dibaca gitu. Balik tolak. Sekarang masih kepala KUA teh nanya, "Bade dibacakan?" Cek pengantin, "Enggak, ya tanda tangan aja." Gitu. Kalau tanda tangan mah kan itu jadi janji itu mah. Tapi karena tanda tangan bukti oge bisa digugat gitu. Ya betul itu para perjanjian. Makanya kita harus tahu sesuai dengan kesepakatan bersama walaupun tidak tertulis gitu. Karena di dalam prinsip Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa ma ataha dan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi harus memberikan kelapangan. Baik dalam surat Al-Baqarah 233 maupun surat At-Tolaq ayat 7. Itu wus'ah. Kalau Al-Baqarah wus'aha, kalau ini ma'ataha. Jadi korelasi ini menekankan keadilan. Ya, keadilan ekonomi dalam rumah tangga yang bersifat adaptif dengan empati. Jadi kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat, aspek gender dalam perspektif perempuan. Kedua ayat ini melindungi hak perempuan tidak hanya sebagai istri kan, tetapi sebagai ibu, wal-walidat. Jadi ada si perempuan itu ada sebagai istri, ada juga sebagai ibu. Menunjukkan bahwa perempuan tetap memiliki posisi bermartabat dan dilindungi walau hubungan pernikahan itu berakhir. Walaupun sudah berakhir baik karena kematian maupun perceraian itu tetap mendapat perlindungan. Ini menjadi argumentasi kuat dalam studi gender Islam bahwa syariah itu tidak bersifat patriarkal, tidak hanya dominan bagi lelaki saja dalam pernikahan itu. Tidak dominatif ya, patriark tetapi bagi rahmat kasih sayang dan fungsional masing-masing. Jadi ditetapkan fungsi masing-masing. Dan kalau kita telusuri semuanya di kesimpulan kaitan korelasi ini, pertama aspek hak ibu dalam Al-Baqarah 233, upah menyusui, nafkah dan larangan dipersulit. Itu hak ibu. Yaitu dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dalam surat At-Tolaq, tempat tinggal, nafkah, larangan disakiti. Jadi di Al-Baqarah jangan dipersulit perempuan teh, di At-Tolaq jangan disakiti kan. Jadi korelasinya keduanya
menegaskan perlindungan baik pernikahan maupun perceraian. Kemudian hak anak, Al-Baqarah 233 menegaskan menyusui 2 tahun penuh jika memungkinkan. Jika memungkinkannya itu apa? Jika air susuna aya, itu mungkin kan bisa jadi sebelum 2 tahun air susuna seep kan? Atau bisa jadi karena tugas, bisa jadi karena hamil lagi. Hamil lagi kan bisa terjadi kan, kalau nyusui lagi hamil kan berat ya, dampaknya macam-macam kan. Kemudian di surat At-Tolaq, hak dipelihara oleh ibu bahkan pasca tolak. Jadi kalau terjadi perceraian disidangkan gitu ya, anak teh hak mana, kalau belum 2 tahun hak ibu perlindungannya anak itu. Jadi kalau perceraian belum 2 tahun anaknya, maka si anak hak ibu. Biaya dari suami. Tapi biaya hidup tetap dari suami. Tapi hak asuh itu di ibu. Tapi kalau setelah 2 tahun baru atas dasar musyawarah bisa milu ka bapana, maka lamun bapana boga pamajikan deui istri nu baru kudu daek ngurus. Tapi aya oge Bu, aya oge jadi istri baru nu bagus gitu, dah yang kapake suami ada juga. Makanya harus orang tua seperti ibu-ibu inilah mendidik, mengatur memberikan bimbingan kepada anak itu. Yang penting anak terek ikut kemana wae, yang penting disenangkan, bahagiakan, harus penekanannya. Sebab kalau perebutan terus mah jadi masalah, jadi riweuh gitu bagi anak. Jadi anak tidak boleh dijadikan alat konflik. Anak itu jangan dijadikan alat pipaseaeun. Lamun suamina hayang ngurus, ya ibuna relakeun we, asal bener ngurusna. Lamun ibuna hayang ngurus, suami rela we, asal bener ngurusna. Ini kesepakatan gitu. Kemudian tanggung jawab ayah. Napakah ibu dan anak itu meskipun berpisah harus tetap napakah. Menafkahi selama kehamilan dan menyusui. Jadi menerima nafkah dalam surat At-Tolaq. Maka korelasinya tanggung jawab berkelanjutan sebagai ayah. Jadi bukan hanya menghamili unggul, tapi kumaha dalam keadaan hamil, kumaha setelah hamil. Tanggung jawab. Kemudian etika sosial. Di sini dikatakan la tudor dan bil ma'ruf. Itu dalam surat Al-Baqarah 233. Apa pengertian ma'ruf tadi sudah kita uraikan. Kemudian di dalam surat At-Tolaq la tudoru hunna, sama ya, la tudorro dalam surat Al-Baqarah tidak boleh menyulitkan, dan di dalam surat At-Tolaq la tudoru hunna, sama-sama bil ma'ruf, baik di Al-Baqarah maupun di At-Tolaq. Jadi norma sosial adil dan kasih sayang. Sosial karena akal harus menyetujui, kemudian kasih sayang. Kemudian keadilan ekonomi, tidak melebihi kemampuan. Jadi suami juga kalau tidak mampu ya harus dimaklumi oleh istri sesuai kemampuan finansial. Jadi prinsip keseimbangan, tanggung jawab proporsional. Jadi siapa yang menanggung dimusyawarahkan. Jadi manfaat korelasi ini memperkuat argumentasi fikih keluarga yang adil gender, menjadi dasar hukum perlindungan ibu dan anak dalam konteks perceraian, digunakan dalam kebijakan sosial Islam yang mengedepankan etika, bukan sekedar hukum. Jadi dalam pernikahan bukan hanya hukum, tapi juga etika sosial, kenikmatan. Jadi sangat relevan dalam penguatan istilahnya maqasid atau tujuan, maqasid
asyariah, yaitu hibdun nafas, memelihara jiwa, hibdun nasl, turunan, dan hibdul mal, harta. Insyaallah halaman 18 bulan depan, korelasi dengan hadis. Karena sudah jam 3, kita cukupkan dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.